Shalom adik-adik. Wah, kurang semangat ya. Kita sekali lagi. Shalom adik-adik. Nah, semangat semua ya kita hari ini. Sekarang kamu tanya, kita ngapain sih hari ini? Iya, kita hari ini akan ibadah sekolah minggu online. Semuanya harus semangat ya. Kita adik-adik siapkan hati, pikiran untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita akan menghadap ke Tuhan. Berdoa dimulai. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Dan juga kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu. Kami berdoa, sama-sama kita ucapkan amin. Nah adik-adik, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri, kita menyanyi lagu Aku Istimewa Bukan Karena Katamu. Yuk kita nyanyinya bersama-sama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakaknya. Nah, bagi adik-adik yang punya Alkitab, yuk siapin Alkitabnya di depan HP, tab, laptop, atau TV-nya ya. Kita siapin, terus adik-adik bisa minta tolong mama papahnya untuk membukakan ayat Alkitab yang akan dibawakan oleh kakaknya nanti. Tapi sebelum itu, kakak ajak adik-adik kita bernyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Kita bernyanyinya secara bersama-sama ya.
Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Yemima ya. Nah, tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu, kami dapat bangun di pagi hari, kami dapat melakukan aktivitas kami hari ini, semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ikut sekolah minggu, hadir di sini karena kami rindu akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya melalui firman hari ini kami dapat bertumbuh, berbuah, dan semakin dekat hanya kepadamu. Juga tolong berkati Kak Yemima yang akan membawakan firman, biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Yemima dapat menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Dan biarlah kami juga bisa bertumbuh dan menjadi anak-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seru kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, amin. Nah adik-adik, masih ingat tidak dengan cerita minggu lalu yang dibawakan Ika Yana? Ayo, cerita siapa? Iya, cerita tentang Yusuf. Yusuf dan ke-12 saudaranya. Nah, masih ingat ya di mana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga ia dijual ke pedagang Mesir dan ia dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir dia menjadi tahanan ya pada awalnya. Lalu ia mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minuman. Lalu di mana ketika juru minuman itu sudah mendapatkan sesuai dengan mimpinya, ia mendapat kedudukan yang baik juga ya di Mesir, dan ia menceritakan tentang Yusuf kepada Firaun. Dan Yusuf mengartikan arti mimpi Firaun. Nah, masih ingat tidak dengan mimpi Firaun saat itu? Ya, tentang lembu yang gemuk, tentang 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Juga gandum yang layu dan juga gandum yang subur. Nah, semuanya berjumlah 7 ya, 7 gandum yang subur dan 7 gandum yang layu. Nah, dari sini adik-adik, itu kata Yusuf adalah sebuah 7 tahun ya. 7 di situ menggambarkan 7 tahun. Di mana 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa kelaparan. Nah, dalam cerita hari ini adalah lanjutan dari cerita minggu lalu adik-adik. Di mana ke-7 tahun itu benar terjadi. Yang dimana pertama, 7 tahun pertama itu benar-benar terjadi kelimpahan di seluruh bumi. Di mana gandum-gandum dan tumbuhan lainnya itu bertumbuh subur selama 7 tahun. Dan saat ini, saat 7 tahun masa subur ini, karena Yusuf, sebelumnya masih ingat ya, karena Yusuf mengartikan mimpi Firaun memberikan kekuasaan bagi Yusuf untuk memerintah di Mesir. Nah, jadi Yusuf yang berkuasa atas Mesir pada masa itu, ia mempunyai rencana ketika masa 7 tahun yang berlimpah ini, di mana gandum-gandum tumbuh subur. Jadi Yusuf memerintahkan para orang-orang Mesir, para pegawai Mesir untuk mengumpulkan semua gandum di gudang. Jadi mereka segera mengumpulkan dan bahkan membeli gandum-gandum dari luar ya, lalu menyimpannya di dalam gudang. Dan mereka tidak dapat menghitung jumlahnya karena jumlah gandum dan segala makanan yang mereka kumpulkan itu berlimpah banyaknya adik-adik, sampai ke gudang tempat mereka menyimpan gandum itu penuh. Nah, setelah 7 tahun melimpah ini berlalu,
Maka 7 tahun berikutnya adalah 7 tahun kelaparan. Dan 7 tahun itu mulai adik-adik, di mana kelaparan terjadi di seluruh bumi. Tapi tidak di tempat Yusuf, yaitu di tanah Mesir, di mana gandum dan makanannya berlimpah. Nah, lalu orang-orang Mesir mengeluh kelaparan adik-adik karena gandum-gandum semua kering. Semua makanan telah kering. Lalu mereka berseru kepada Firaun. Lalu Firaun berkata, "Datanglah kepada Yusuf dan lakukanlah apa yang dikatakannya." Lalu mereka datang kepada Yusuf dan Yusuf menjual gandum-gandum yang ada di dalam gudang. Ia membukakan gudangnya dan menjual hasil perkumpulannya pada masa 7 tahun sebelumnya itu kepada orang-orang Mesir. Dan ketika mendengar kabar itu, tidak hanya orang Mesir adik-adik, tetapi juga semua orang, semua bangsa yang mendengar bahwa di Mesir ada makanan, maka mereka berbondong-bondong datang ingin membeli makanan yang dijual Yusuf itu. Jadi makanan mereka itu roti ya, karena gandum, jadi mereka memakan roti. Jadi Yusuf juga menyediakan roti pada masa itu. Nah, kabar ini juga didengar oleh saudara Yusuf dan juga Yakub ayahnya. Nah, ketika mendengar kabar bahwa Mesir menyediakan makanan, Yakub segera berkata kepada anak-anaknya, "Apakah yang kamu tunggu?" kata Yakub. "Pergilah ke Mesir dan belilah makanan untuk kita," katanya. Lalu ia mengirimkan 10 anaknya. Dan mereka ada 11 anak ya dengan Benyamin. Nah, tapi Yakub tidak mengizinkan Benyamin pergi. Nah, jadi dia dia menyuruh 10 anaknya, kakak-kakaknya Yusuf untuk pergi ke Mesir, tetapi adik mereka tinggal. Lalu berangkatlah saudara-saudaranya ini ke Mesir. Nah, ketika sampai di Mesir, pada masa memerintah di Mesir ini, Yusuf berumur 30 tahun adik-adik. Dia sudah tua ya. Nah, ketika saudara-saudaranya datang, saudara-saudaranya tidak mengenal dia karena mereka menjualnya ketika Yusuf masih kecil. Nah, jadi ketika Yusuf sudah besar, mereka tidak mengenal Yusuf sama sekali. Tapi Yusuf mengenal mereka. Lalu ketika Yusuf melihat mereka, Yusuf teringat dengan mimpinya pada masa kecil. Nah, itu menceritakan tentang Yusuf saat ini ya, di mana ia memiliki kedudukan tinggi daripada saudara-saudaranya. Nah, ketika melihat saudara-saudaranya ini, sebenarnya hati Yusuf itu sedih adik-adik. Dia terharu karena dia rindu dengan saudara-saudaranya dan juga keluarganya. Nah, ketika saudara-saudaranya ini sujud, menyembah dia, datang, dan ingin membeli makanan dari dia, Yusuf berkata kepada mereka, dia berkata bahwa mereka adalah seorang pengintai. Mereka datang untuk mencari keuntungan sendiri. Lalu ketika mendengar itu, saudara-saudaranya mengelak. Mereka berkata, "Tidak tuanku, kami bukanlah pengintai." Lalu Yusuf berkata lagi, "Jika kamu bukan pengintai, bawalah adikmu," katanya. Jadi jika kita baca di dalam Kejadian 42 ayat 1, nah di situ dikatakan bahwa Yusuf tidak langsung menerima saudara-saudaranya ya, tapi ia ingin melihat adiknya adik-adik. Nah, jadi dia ingin melihat Benyamin. Lalu ia memerintahkan saudara-saudaranya ini untuk mereka ditahan. Nah, jadi karena mereka dianggap pengintai oleh Yusuf, yang sebenarnya Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, tapi karena mereka tidak mengenali dia, maka dia memakai cara lain untuk dapat melihat adiknya itu. Jadi ia berkata bahwa kakak-kakaknya ini adalah seorang pengintai. Nah, jadi mereka ditahan selama 3 hari lamanya di tahanan Mesir.
Nah, ketika sudah lewat 3 hari, Yusuf berkata kepada mereka, "1 orang tinggallah di sini, dan sisanya lagi pergilah ke rumah bapamu, dan bawalah adikmu itu. Maka dari situ aku akan tahu bahwa kamu jujur, dan kamu bukanlah pengintai," kata Yusuf. Lalu saudara-saudaranya ini akhirnya menuruti. Mereka meninggalkan Simeon dan sisanya pergi ke rumah Bapa, kembali kepada Yakub dan Benyamin. Nah, sesampainya di rumah mereka, di mana Yakub berada, mereka menceritakan segala yang terjadi di Mesir. Nah, ketika mendengar itu, Yakub sebenarnya keberatan, sedikit sedih karena mereka harus membawa adiknya ini. "Bukankah kamu sudah kehilangan adikmu yang sebelumnya, anakku yang sebelumnya?" kata Yakub. "Sudah cukuplah aku kehilangan Yusuf. Masa aku harus masa aku harus kehilangan Benyamin juga?" kata Yakub. Tapi karena Yakub tahu bahwa mungkin ini adalah kehendak Allah, maka lalu Yakub ini akhirnya, "Baiklah, bawalah adikmu ini, dan bawalah juga uang 2 kali lipat dari dalam karungmu itu. Dan haruslah kamu membawa adikmu ini kembali," kata Yakub. "Tapi jikalau memang dia harus tidak kembali, maka biarlah itu kehilangan," kata Yakub. Dan lalu saudara-saudara ini menuruti apa yang dikatakan Yakub. Mereka membawa Benyamin pergi ke Mesir, dan di sana ketika Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya kembali dan membawa adiknya itu, maka Yusuf memerintahkan para pegawainya untuk menyediakan hidangan, makan malam untuk mereka. Lalu ketika datang, para saudara-saudaranya ini diminta untuk pergi ke rumah Yusuf. Di sini para saudara-saudaranya ketakutan adik-adik karena mereka diundang ke rumah penguasa, dan mereka mengira bahwa karena mereka membawa uang di dalam sebelumnya mereka mendapati bahwa mereka membawa karung yang berisikan uang yang banyak adik-adik, dan mereka takut jika mereka dituduh mencuri. Nah, lalu mereka berkata di hadapan Yusuf bahwa mereka tidak melakukan itu, mereka tidak mengambil uang, dan mereka mendapati uang itu ada di dalam karung mereka. Dan karena sebagai bukti bahwa mereka itu tidak mengambil uang, mereka mengembalikan uang itu 2 kali lipat. Nah, ketika mendengar itu, Yusuf berkata, "Tenanglah, tidak apa-apa," seperti itu. Jadi dia tenanglah, masuklah, kata si Yusuf ini. Jadi mereka masuk, mereka membasuh kaki, dan mereka di sana bingung adik-adik. Dan Simeon yang sebelumnya ditahan juga dikeluarkan, dan mereka duduk disuruh makan. Di situ mereka bingung, ada apa ini? Dan adiknya Benyamin juga duduk untuk makan. Nah, ketika sebelumnya itu si Yusuf ini bertanya, "Inikah adikmu?" Dan, "Iya, inikah adikmu yang kau ceritakan itu?" katanya. "Iya," kata mereka. Lalu ketika melihat adiknya itu, Yusuf ke kamar adik-adik, dia menangis. Nah, dia menangis terharu karena melihat adiknya. Nah, setelah itu baru mereka makan ya. Nah, ketika mereka makan, nah setelah itu para saudara-saudaranya diperintahkan untuk pulang kembali ke tanah mereka. Nah, pada saat itu adik-adik, Yusuf meminta menyelipkan sebuah piala, di mana itu suatu hal yang sangat berharga bagi orang yang berkuasa di Mesir pada saat itu. Nah, lalu ia menyelipkan di antara karung-karung mereka. Lalu ketika para saudara-saudaranya ini dalam perjalanan pulang, si Yusuf memerintahkan para pegawainya, "Pergilah, kejarlah mereka, dan katakanlah kepada mereka, siapapun yang didapati piala itu di dalam karung mereka, maka dia harus dibawa ke Mesir dan dijadikan budak." Nah, pada saat itu para pegawainya menyusul para saudara-saudaranya, dan karung mereka diperiksa satu-satu, dan ternyata didapati bahwa memang mereka membawa
piala itu. Lalu kembali lagi mereka ke Mesir dan menghadap Yusuf ya. Jadi mereka kembali lagi ke Mesir dan menghadap Yusuf. Mereka memohon ampun dan mereka berkata bahwa mereka tidak melakukan itu. Nah, ketika di sini Yehuda ya membela Benyamin. Jadi ketika Yehuda ini membela adiknya, membela saudara-saudaranya dan juga semua keluarganya ini yang mereka tidak bersalah. Lalu di sini Yehuda itu membela adiknya Benyamin dan ia tidak mau bahwa adiknya ini ditinggal di Mesir karena sebelumnya ayahnya Yakub berkata bahwa mereka harus membawa adiknya pulang, membawa adiknya kembali. Dan si Yehuda ini merasa bersalah mungkin ya karena pada dulu mereka menjual Yusuf ke Mesir dan mereka menyesali perbuatan mereka adik-adik. Dan mereka tidak bisa membawa adik mereka itu kembali. Nah, jadi di sini si Yehuda ini tidak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama. Jadi ia berkata bahwa kami harus membawa adik kami ini pulang. Karena ini adalah perintah ayah kami dan jika kami tidak membawanya pulang, maka ayah kami akan sedih dan ia akan mati dalam duka cita yang dalam. Masakan kami membiarkan ayah kami mati seperti itu, kata Yehuda. Nah, akhirnya ketika mendengar itu, Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya adik-adik karena dia tahu bahwa kakak-kakaknya ini menyesali perbuatan mereka, saudara-saudaranya ini menyesali, di mana mereka tahu bahwa mereka itu telah melakukan kesalahan yang besar ketika menjual dia. Dan karena tidak tahan, maka ia menyuruh setiap pegawai Mesir itu pergi meninggalkan dia dan saudara-saudaranya. Lalu ia mendekat dan inilah aku, Yusuf, katanya. Lalu ia memeluk mereka dan menangis dengan keras. Para saudara-saudaranya ini bukannya senang, bukannya lega, tapi mereka takut adik-adik. Karena Yusuf sekarang lebih berkuasa atas mereka dan mengingat kesalahan mereka jadi ketakutan dan gemetar. Tapi Yusuf mengasihi mereka. Dia memeluk mereka dan berkata, akulah Yusuf. Lalu ia memeluk adiknya dan ia berkata, akulah Yusuf, dan memeluk mereka dan ia menangis di pelukan adiknya ini. Dan adiknya juga menangis, Benyamin menangis di pelukannya karena dia dapat melihat adiknya itu dan juga saudara-saudaranya. Yusuf berkata bahwa ini bukanlah kehendak kalian aku ada di sini, tetapi karena Allah lah yang memiliki rencana bagiku, yang membuat aku mendahului kalian untuk datang ke Mesir, supaya aku dapat melanjutkan keturunan kita di sini, kata Yusuf. Jadi Yusuf berkata bahwa ini bukanlah karena kesalahan kakak-kakaknya, tapi karena memang Allah yang memelihara dia dan juga saudara-saudaranya ini, sehingga ia pergi ke Mesir untuk menjadi penguasa di atas Mesir. Nah, lalu si Yusuf ini berkata, pergilah dan bawalah Bapak kemari, janganlah menunda-nunda, karena di sini dia akan diberikan tanah di mana mereka dapat tinggal. Nah, jadi ketika itu pergilah saudara-saudaranya dan pergi untuk mendatangi bapaknya. Nah, Firaun yang mendengar bahwa keluarga Yusuf datang, maka dia berkata, berikanlah tanah yang terbaik bagi mereka dan biarlah mereka tinggal bersama-sama Yusuf di sini. Nah, lalu dari sini Yakub mendengar kabar bahwa anaknya itu masih hidup, si Yusuf ini masih hidup, dan ia sangat bersuka cita karena anaknya yang dia kira sudah mati ternyata masih hidup dan menjadi penguasa di atas Mesir. Lalu Yakub pergi ke Mesir dan tinggal di sana. Karena itulah yang dikatakan Allah juga kepada Yakub, pergilah ke Mesir dan kamu akan. Nah, dari cerita keluarga Yusuf ini kita juga ditunjukkan adik-adik bahwa Allah itu menepati janjinya, di mana Allah yang menyelamatkan kita dari kematian yang kekal, dari masa Adam dan Hawa. Dan karena
manusia yang tidak taat, Allah menjadi murka. Tetapi Allah mengasihi umatnya, sehingga ia bukannya memberi hukuman, tapi memberikan jalan keselamatan melalui dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Jadi ia datang dalam rupa manusia dan turun ke dunia untuk menjadi sama seperti kita manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, Yesus itu datang untuk menebus dosa kita, memberi kita jalan keselamatan supaya kita dapat kembali ke jalan yang benar kepada Allah dan menjadikan perdamaian di antara kita dengan Allah, yang dimana hubungan kita dengan Allah itu rusak adik-adik karena dosa kita. Tapi melalui Yesus, melalui Kristus, kita diselamatkan. Rusaknya jalan itu kembali benar melalui pengorbanannya. Maka jika kita percaya Yesus, maka kita akan memiliki jalan kepada Allah. Kita akan memiliki pendamaian bersama Allah. Sama seperti kita yang dipisahkan jurang yang besar. Nah, karena Yesus, kita jadi memiliki jembatan penghubung. Jadi kita bisa menyeberang dan datang kepada Allah kembali. Nah, sama seperti Yusuf yang mau menerima saudara-saudaranya. Walaupun dulu saudara-saudaranya itu menjual dia dan jahat kepadanya, tapi Yusuf mengasihi mereka. Dan saudara-saudaranya pun bertobat, mereka menyesali perbuatan mereka di masa lalu. Nah, sama seperti kita manusia juga adik-adik, di mana kita menyadari dosa dan kesalahan kita mengakui di hadapan Tuhan, dan kita datang kembali kepadanya. Nah, demikian cerita firman kakak hari ini. Kiranya adik-adik bisa mendalami pesan ini ya, di mana kita adalah manusia berdosa dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian cerita kakak. Mari kita menutup di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau datang sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus, datang bukan untuk menghukum kami, bukan untuk menjatuhkan kami ke dalam jurang maut, tetapi Engkau memberi kami jalan keselamatan. Engkau menyediakan jalan di mana kami boleh datang kembali kepadamu, di mana kami dapat mendapat kedamaian antara kami dan juga Engkau Bapa, sehingga kami dapat kembali kepadamu dan kembali bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kami. Dan juga sama seperti Yusuf, ajarilah kami untuk kami dapat mengampuni orang lain juga, dan juga menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa Bapa. Biarlah anak-anak-Mu ini juga belajar untuk bisa mengampuni orang-orang di sekitarnya, mengasihi mereka, dan juga bisa menyatakan kasih-Mu di dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar. Karena sampai hari ini kami ada semua hanya karena kemurahan kebaikan-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih kakak atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Nah, adik-adik, tadi kisah keluarga Yakub menunjukkan Allah selalu ingat dengan perjanjiannya untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa. Kematian adalah murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan manusia. Allah sendiri melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, harus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia agar dapat mati sebagai manusia pengganti korban anak domba untuk menghapus dosa. Yesus harus menjalani kematian agar dapat menyelamatkan manusia dari murka Allah. Tidak ada kematian seagung dari kematian Yesus, kematian yang akhirnya memberikan kehidupan bagi umatnya. Nah adik-adik,
tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop, lalu minta tolong kepada mama papahnya untuk menyerahkannya kepada Kak Ivana yang bekerja di kantor Badan Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Setiap hari kerja dari hari Selasa sampai hari Sabtu, dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Atau ada yang mau transfer bisa juga adik-adik. Nanti adik-adik juga bisa minta tolong kepada mama papahnya untuk menchat via WhatsApp Kak Triwanita. Nomor Kak Triwanita sudah tersedia ya di grup sekolah minggu kelas kecil. Untuk merespon firman Tuhan tadi, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdiri lagi. Ayo yang semangat kita berdiri untuk merespon firman Tuhan. Kita menyanyi lagu Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Kita bernyanyi secara bersama-sama adik-adik. Tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu online kita sudah berakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya apa yang kami dengarkan dari firman-Mu dapat kami lakukan di kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, tadi kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi dan juga orang tua kami ya Tuhan. Dan semoga persembahan yang kami kumpulkan tadi dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ya Tuhan, mungkin sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan kami ke depannya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya ke dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya. Kita sama-sama kan mengucapkan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.